Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reja Salsabila dari kelas Farmasi D akan mempresentasikan materi mengenai akhlak, ukhuwah, dan tasamuh. Tujuan dari saya membuat dan menjelaskan materi mengenai akhlak, ukhuwah, dan tasamuh adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan terhadap suatu bangsa. Ajaran-ajaran akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terdapat di beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Dari ayat tersebut mengindikasikan perlu adanya akhlak mulia, baik di kehidupan agama maupun kehidupan beragama. Selanjutnya ada pengertian. Yang pertama, pengertian dari akhlak. Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sinonim kata akhlak adalah budi pekerti, tata krama, sopan santun, moral, dan etik atau etika. Sedangkan akhlak menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah suatu bentuk atau naluri asli dalam jiwa seorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila naluri tersebut melahirkan suatu tindakan dan kelakuan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, maka disebut budi pekerti yang baik atau akhlak mahmudah. Sedangkan apabila seorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk baik secara akal maupun syariat, maka disebut akhlak makmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya ada ukhuwah. Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Yang terakhir ada tasamuh. Tasamuh adalah bentuk atau mubalogah dari masamaha yang dalam bahasa Indonesia biasa diartikan tenggang rasa atau dalam istilah disebut toleransi. Praktisnya, tasamuh adalah mudah dalam berinteraksi, fleksibel, berperilaku enteng, dan tidak menyulitkan. Selanjutnya ada pembahasan dari ukhuwah. Yang pertama ada macam-macam ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah, yaitu saudara kemakhlukan atau kesetundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Artinya semua umat manusia adalah saudara karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir ada ukhuwah fi din al-Islam, yaitu persaudaraan sesama umat Islam. Lalu ada cara membiasakan ukhuwah. Yang pertama dengan ta'aruf atau saling mengenal, tafahum dengan saling memahami, ta'awun atau saling menolong, dan takaful saling memberi jaminan keamanan. Selanjutnya ada manfaat ukhuwah. Yang pertama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat hubungan silaturahmi, dan menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Lalu ada pembahasan mengenai tasamuh. Yang pertama, cara membiasakan tasamuh dengan menghargai kepada sesama ciptaan Allah, tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Yang ketiga ada mempererat tali persaudaraan, dan yang terakhir menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan baik. Selanjutnya ada manfaat dari tasamuh. Yang pertama untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak memaksa antar sesama manusia, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama umat manusia.
Yang ketiga ada menciptakan rasa rukun antar umat beragama satu sama lain. Dan yang terakhir menciptakan rasa keharmonisan antar sesama manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulannya adalah akhlak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala hal dari tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan kholik atau dengan sesama makhluk hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.